Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal ini saya mau berdoa dulu. Semoga yang menonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan sama-sama mendapat keberkahan dah. Dan yang ketiga ini khusus untuk para pejuang skripsi. Semoga seluruh upaya keras kalian itu bernilai ibadah ya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan toga saja, bukan mendapatkan toga, mendapatkan ijazah saja dan gelar, tetapi juga ilmu ini bisa bermanfaat nanti menjadi bekal bagi kalian untuk membesarkan anak-anak kalian nanti. Pada video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang latar belakang, ada beberapa sesi. Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang perumusan masalah. Nah, saya akan memulai dari sebuah masalah itu sendiri, bahwa yang saya lihat dalam pengerjaan skripsi ada penyamaan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, padahal itu hal yang berbeda ya. Kalau dilihat dari maknanya, rumusan masalah itu adalah pernyataan to the point tentang masalah yang diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Di sini ada kata-kata to the point, artinya apa? Langsung masuk ke inti masalah, kemudian diakhiri dengan pertanyaan. Itu makna dari rumusan masalah. Sedangkan kalau pertanyaan penelitian itu merupakan kalimat tanya yang disusun berdasarkan adanya masalah penelitian. Jadi itu dua hal yang berbeda. Mungkin kalau di latar belakang itu ada penjabaran tentang masalahnya. Sedangkan di rumusan masalah itu kan inti masalahnya apa, kemudian diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang akan dijawab. Nah, kebanyakan yang muncul di skripsi-skripsi itu justru subbabnya tentang rumusan masalah, tetapi isinya itu sebenarnya bukan rumusan masalah, tetapi pertanyaan penelitian. Mungkin kalian yang sedang mengerjakan skripsi pernah melihat B, rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Pertanyaan penelitiannya adalah, nah, di situ kan menjadi sesuatu hal yang ambigu ya. Sebenarnya yang diminta itu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, karena itu coba kita lihat ke contoh langsung. Ini ada dua contoh pembanding ya. Contoh pertama tentang rumusan masalah. Saya bacakan sedikit. Desa Wisata Ngelanggeran merupakan antitesis asas problematika yang ada. Ketika terjadi stagnasi di desa wisata lain, bahkan gagal, desa wisata Ngelanggeran justru terus menunjukkan perkembangan yang sustainable, artinya yang berkelanjutan. Nah, di sini tampak bahwa si penulis atau si peneliti memunculkan inti masalah di kalimat-kalimat awal. Kemudian ada kalimat yang diblok dengan warna merah, itu merupakan pertanyaannya. Mengapa inovasi di desa wisata Ngelanggeran bisa berhasil? Ini sebuah kalimat tanya yang sifatnya analisis, sehingga sesuai dengan makna dari rumusan masalah itu sendiri. Ada inti masalah dan ada pertanyaan dari penelitian. Hanya saja ini contoh yang di sebelahnya, contoh dari pertanyaan penelitian, dan ini yang sering kali dilakukan oleh mahasiswa sarjana atau S1. Di awalnya dikatakan bahwa B rumusan masalah, tapi faktanya tidak ada rumusan masalah di dalamnya, justru yang ada hanya pertanyaan penelitian. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, pertanyaan penelitian itu kan kalimat tanya yang karena ada masalah di dalamnya. Sedangkan rumusan masalah itu adalah pernyataan to the point yang berisi tentang inti masalah kemudian diakhiri dengan kalimat tanya. Ini kan sebenarnya tidak sesuai antara permintaan dari subbab dengan isi dari subbabnya sendiri. Sama saja dengan contoh yang kedua ini, rumusan masalah berdasarkan masalah yang penulis kemukakan di atas. Maka rumusan masalahnya ternyata yang dia tampilkan adalah pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah.
Cukup ya, dua contoh saja. Sekarang memang yang terpenting bagaimana cara membuat rumusan masalah. Nah, ini sudah saya bantu strukturkan, kalian ini tinggal pakai saja. Yang pertama, kalian jelaskan dulu inti dari masalah penelitian kalian itu apa. Dalam 2-3 kalimat saja. 2-3 kalimat itu tidak panjang ya, inti-intinya saja. Kemudian di kalimat keempatnya baru munculkan sebuah pertanyaan penelitian. Kata-katanya bisa kalian gunakan satu di antara 4 ini. Boleh penelitian ini menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana, bla 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 bla, apa pertanyaan penelitiannya. Atau masalah ini memicu sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab, yakni bagaimana, bla 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 bla. Jadi setelah kalian buat inti masalah dari penelitian kalian masing-masing apa, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang sudah saya susun, tinggal kalian tambahkan pertanyaan penelitiannya apa. Praktis bukan? Semoga membantu ya, karena ini memang murni untuk membantu mahasiswa yang kesulitan. Sukses bersama itu lebih baik daripada sukses sendiri. Nah, kemudian coba kita sekarang menulis secara langsung salah satu contoh dari perumusan masalah. Kita ambil saja. Ini kebetulan di Bengkulu sekitar seminggu yang lalu sedang terjadi banjir dan ada pembicaraan bahwa memang banjir di kawasan Rawamakmur ini sedang sebenarnya banjir periodik ya, karena setiap kali ada hujan itu selalu hujan yang deras dan ya sekitar 2-3 jam itu biasanya menimbulkan banjir. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya berusaha untuk merelokasi sungai dan membuat waduk, tapi dari sisi warganya ini belum rela untuk melepas beberapa lahan tanahnya. Coba ini kita langsung jadikan sebuah perumusan masalah yang akhirnya diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Oke, ini langsung kita praktek ya. Tadi kasusnya tentang banjir di Rawamakmur. Oke. Ini adalah rumusan masalah. Ingat tadi kata kuncinya, saya mulai dari slide sebelumnya. Jelaskan inti masalah dalam 2-3 kalimat, kemudian munculkan salah satu pertanyaan ini dan akhiri dengan pertanyaan penelitian kalian. Misalnya kita buat kalimat banjir, ini intinya banjir yang terjadi di Rawamakmur merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi warga. Titik. Nah, ini kan sebenarnya sudah langsung menusuk ke inti bahwa memang banjir di Rawamakmur itu ancaman. Ini kita tambah kelurahan ya. Kelurahan. Kemudian kita tambahkan sayangnya warga cenderung tidak peduli dengan situasi tersebut. Ini dibuktikan dari ketidakrelaan warga mengikhlaskan sebagian tanah untuk pelebaran sungai atau pembangunan waduk misalnya. Titik. Sementara pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya mencari berbagai solusi atas banjir periodik ini. Nah, kemudian ini kan sudah 2-3 kalimat ya. Oh, bahkan ini 4 kalimat ya, tidak apa-apa. Kemudian ambil saja salah satu cara memulai pertanyaan. Ini seperti yang saya sampaikan di sini. Coba kita ambil salah satu saja ya, misalnya ini. Kita ambil ini, kita copy di sini. Sini. Sebentar. Secara mendalam, penelitian ini menjawab pertanyaan
bagaimana konsensus konsensus yang dilakukan oleh Pemkot, pemerintah Kota Bengkulu kepada warga dalam rangka misalnya mewujudkan pembangunan waduk misalnya. Nah, itu sudah jadi kalimat pertanyaan, nanti diuraikan bagaimananya. Kalau mau ditambah juga boleh. Apa faktor penghambat, misalnya penghambat dalam proses konsensus antara pemerintah kota dengan warga Rawa Makmur. Nah, bisa jadi dua pertanyaan. Kalau kalian ingin membuat butir juga boleh. Ini seperti ini ya. Kalau mau dijadikan butir ya tinggal ditambah saja di sini angka 1. Misalnya 1 apa? Kemudian yang 2-nya tadi mana? Yang 2. Ya sama juga jadi butir seperti itu juga, tapi seperti yang kita sampaikan tadi di sini bahwa cara membuat rumusan masalah itu jelaskan inti masalahnya dulu, kemudian munculkan kalimat pertanyaan. Nah, di sini inilah inti masalah yang sudah dijabarkan secara panjang lebar di latar belakang. Karena sebagian orang itu terkadang malas baca latar belakang, si pembaca ini ya, malas baca latar belakang, kemudian mereka ingin melihat sebenarnya perumusan masalahnya itu apa, dan diakhiri dengan pertanyaan. Seperti itu mungkin contoh yang bisa saya berikan. Mungkin kalian kalau mau contoh lain juga bisa ditulis di kolom komentar, nanti bisa saya komentari. Mungkin cukup demikian untuk pembelajaran kali ini. Terakhir yang saya perlu ingatkan, kalau kalian menulis pertanyaan penelitian, usahakan memunculkan pertanyaan bagaimana atau mengapa. Kalau bagaimana ini levelnya deskriptif, lebih banyak menjelaskan tentang sebuah keadaan ya. Tapi kalau kalian memunculkan pertanyaan mengapa, itu sudah level analisis. Nah, biasanya untuk mahasiswa S1 itu cukup dengan pertanyaan bagaimana saja. Jangan pernah munculkan pertanyaan seperti di mana, kenapa, kemudian kapan. Nah, itu kalimat pertanyaan itu kata tanya yang tidak memunculkan sebuah analisis dalam penelitian kalian nantinya. Atau kalian juga bisa menggunakan kata apa, itu juga boleh. Apa, bagaimana, dan mengapa. Tapi yang saya sangat sarankan sebaiknya ada itu bagaimana ini. Karena dia akan menjelaskan secara panjang lebar. Begitu. Kalau kalian ingin lebih bagus lagi skripsi sekalian, memang munculkan pertanyaan mengapa, sehingga level analisisnya itu akan lebih kuat nantinya. Begitu saja. Kalau penjelasan ini mungkin kalian ragu dengan pola yang ada di kampus kalian, saya lebih menyarankan untuk mengikuti pola yang ada di kampus kalian. Tapi tidak ada salahnya sebelum kalian melihat ternyata memang pola rumusan masalah itu langsung ke pertanyaan penelitian, coba gunakan pola yang saya ajarkan tadi, kemudian diajukan. Kalau memang tidak ada masalah ke pembimbingnya ya dilanjutkan. Tapi kalau memang nanti dipermasalahkan, kembali ke pola lama. Saya hanya mengajarkan sesuatu yang ideal saja. Tapi memang kebanyakan kampus, termasuk di kampus saya pun, itu tidak menggunakan pertanyaan, tidak menggunakan rumusan masalah, langsung ke pertanyaan penelitian. Mungkin demikian. Kalau ingin mengikuti video ini, bisa di-subscribe, kemudian bisa di-like atau komen pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah akan saya jawab. Terkait dengan ada pertanyaan khusus, sebenarnya boleh di komentar juga atau langsung ke IG kami di @reviewliterasi. Semoga berkah, jangan lupa bahagia, karena memang
orang yang sedang mengerjakan skripsi ini biasanya sulit untuk bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.